Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan saudara-saudara kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Bapak Ahmad Haris Nafi'an, bisa dipanggil Pak Nafi. Di sini Bapak menggantikan Pak Ahmad untuk mengajarkan mata pelajaran fikih kelas 4. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa diberi kemudahan dan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda balik di bab 2 ya. Kalau kemarin sama Pak Ahmad di bab pertama anak-anak telah belajar tentang khitan. Nah, kali ini sama Pak Nafi kita melanjutkan pembahasan di bab 2 yaitu tentang tanda-tanda balik. Nah, yang pertama nanti kita memahami tentang pengertian balik. Yang kedua, tanda-tanda balik bagi anak laki-laki. Yang ketiga, tanda-tanda balik bagi anak perempuan. Apa sih itu balik? Nah, di sini dijelaskan yaitu secara bahasa balik adalah sampai atau cukup umur. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila telah mengetahui, memahami dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia tertentu bagi laki-laki dan perempuan. Nah, nanti dijelaskan berapa sih usia bagi laki-laki dan perempuan itu. Nah, balik juga merupakan suatu masa di mana seseorang anak telah dibebani kewajiban taklif syariat seperti sholat, puasa dan sebagainya. Jadi ini ya, balik itu adalah proses yang pasti kita lalui. Nah, kalau sudah mencapai balik, nah maka ada suatu kewajiban ya, khususnya kita seorang muslim ya, seorang muslim ada kewajiban dalam Islam yang harus kita lakukan ya, seperti sholat, puasa dan sebagainya. Nah, kalau sebelumnya belum mencapai balik itu kita belum dikatakan wajib. Meskipun kita sudah harus belajar ya, harus belajar, dibiasakan. Nah, kalau sudah mencapai balik, usia balik ini, nah kita itu sudah berkewajiban untuk wajib melaksanakan syariat Islam. Apabila meninggalkan, kalau sudah mencapai balik, maka kita akan menanggung dosa. Nah, maka untuk itulah pentingnya kita mempelajari tentang tanda-tanda balik. Nah, untuk kita dapat mengetahui apakah kita sudah balik atau belum. Kalau sudah balik berarti
kita harus wajib gak boleh meninggalkan lagi. Nah, seperti itu. Nah, tanda-tanda balik bagi laki-laki ya. Yang pertama adalah ihtilam atau keluar sperma atau mani. Ini adalah salah satu tanda bagi laki-laki yang telah mencapai balik, yaitu pada usia 9 tahun Hijriah. Nah, keluarnya mani ini menjadi tanda balik, baik keluarnya pada waktu tidur ataupun terjaga. Nah, ada hadis dari Aisyah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, diangkat pena atau tidak dikenakan kewajiban pada 3 orang, yaitu orang yang tidur hingga bangun, terus yang kedua anak kecil hingga ihtilam, dan yang ketiga orang gila hingga berakal. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya akan dikenakan suatu kewajiban ya, akan diangkat pena. Jadi kalau kita tidak mengerjakan itu, kita akan dicatat. Nah, kalau sudah balik, maka kita harus melaksanakannya. Kemudian tanda balik bagi seorang laki-laki yaitu tadi telah sampai umur 15 tahun. Yang pertama tadi ihtilam, yang kedua telah sampai umur 15 tahun. Nah, seorang laki-laki dikatakan balik apabila anak tersebut telah berusia 15 tahun ke atas atau minimal usia 12 tahun. Nah, kenapa pada usia ini seorang telah sampai pada kesempurnaan akal dan juga kekuatan fisiknya. Jadi kita itu sudah mampu untuk melaksanakan kewajiban dalam Islam. Kemudian tanda-tanda yang ketiga bagi laki-laki yaitu telah tumbuh bulu di kemaluan. Jadi ini pasti ya, secara biologis kalau kita sudah mencapai umur atau balik itu pasti tumbuh bulu-bulu atau rambut di sekitar kemaluan. Nah, ini bagi anak laki-laki yang sudah tumbuh bulu atau rambut. Nah, ini tanda-tandanya ya, tanda-tanda balik. Bisa di sekitar kemaluan atau bulu kaki, kumis atau ketiak itu biasanya sudah beranjak dewasa atau balik. Jadi tadi ya, tanda-tanda balik bagi seorang laki-laki itu tadi ada 3 seperti Bapak sampaikan. Yang pertama tadi ihtilam atau keluar mani. Nah, kemudian yang kedua telah sampai umur 15 tahun, dan yang ketiga telah tumbuh bulu atau di kemaluan. Nah, dari 3 tanda ini adapun tanda utama yang menentukan bahwa anak laki-laki sudah sampai pada masa balik, yaitu yang paling menentukan, yang biasanya menentukan yang tanda utamanya ya, itu adalah apabila ia telah mengalami ihtilam atau keluar sperma mani tersebut. Nah, baik disebabkan mimpi atau karena lainnya. Nah, ketika anak laki-laki telah mengalami hal tersebut, salah satu tanda ya yang diterangkan tadi, yang Bapak terangkan, maka ia telah berkewajiban melakukan syariat Islam seperti sholat 5 waktu, puasa, dan berhaji, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Nah, kemudian kita lanjut, itu tadi kan tanda-tanda balik bagi seorang laki-laki ya, ada 3. Kemudian kita beranjak kepada tanda-tanda balik bagi perempuan. Nah, bagaimana sih? Tadi kan sudah dijelaskan yang laki-laki. Nah, sekarang bagi saya Pak, yang perempuan apa tanda-tandanya ya? Ini ya, yang perempuan. Yang pertama itu telah sampai usia 9 atau 15 tahun. Nah, kondisi tubuh setiap anak perempuan, setiap masing-masing anak itu kan berbeda antara satu dan lainnya. Berkaitan juga dengan masa balik. Ada perempuan yang telah genap berusia 9 tahun itu sudah balik. Maksudnya pas usia 9 tahun itu sudah balik ya, mengalami haid itu biasanya. Dan ada yang sebelum usia
9 tahun telah mengalami haid, maka belum dikatakan balik. Jadi usia yang sudah dikatakan balik itu adalah genap 9 tahun. Apabila kurang dari 9 tahun, meskipun mengalami haid itu belum dikatakan balik. Nah, kemudian anak perempuan dikatakan balik tanpa syarat atau haid atau ihtilam yang tadi keluar mani itu ketika memasuki umur 15 tahun. Nah, jadi ketika anak-anak sudah mencapai usia 15 tahun, ya, usia 15 tahun atau ke atas. Nah, meskipun saya belum mengalami, ya, misalkan yang perempuan belum mengalami haid atau ihtilam, maka sudah dikatakan balik tanpa syarat baik haid ataupun ihtilam. Nah, kemudian yang kedua yaitu tumbuh bulu atau rambut di sekitar kemaluan, seperti tanda-tanda yang balik bagi yang laki-laki tadi, ya, yaitu tumbuh bulu. Nah, ini secara biologis memang seperti itu. Kalau kita sudah beranjak, nah itu akan tumbuh bulu atau rambut di sekitar kemaluan. Nah, kalau yang laki-laki itu tadi bisa di kumis, di ketiak. Nah, itu juga yang sama itu, ya, tumbuh bulu atau rambut di sekitar kemaluan. Kemudian tanda-tanda yang ketiga yang bagi perempuan yaitu telah mengalami haid atau menstruasi. Apa sih itu haid? Ya, haid adalah keluar darah pada seorang wanita dari rahim dalam batas waktu tertentu. Perempuan, ya, jadi ketika wanita sudah mengalami haid, maka ia sudah masuk balik. Biasanya mengalami haid itu paling cepat pada usia 9 tahun dengan hitungan Qamariyah atau Hijriyah. Kemudian tanda yang keempat yaitu ihtilam atau keluar air mani. Nah, anak perempuan apabila ia telah mencapai umur 9 tahun dan mengalami ihtilam atau mimpi basah hingga keluar mani, ia dianggap telah balik. Apabila ia mengalami mimpi basah tersebut sebelum usia 9 tahun, maka belum dikatakan sebagai balik. Ya, seperti tadi yang Bapak sampaikan, ya. Jadi genapnya itu 9 tahun. Ya, kalau misalkan belum 9 tahun sudah mengalami haid atau ihtilam, itu belum dikatakan balik. Kalau sudah mencapai genap 9 tahun atau ke atas, itu mengalami ihtilam atau haid, jadi sudah dikatakan balik. Nah, jadi tanda-tanda balik bagi anak perempuan yang Bapak jelaskan tadi ada 4, ya. Yang pertama tadi telah sampai usia 9, genapnya 9 atau 15 tahun. Kemudian yang kedua tumbuh bulu atau rambut di sekitar kemaluan. Yang ketiga telah haid atau menstruasi. Dan yang keempat adalah ihtilam atau keluar mani. Nah, mungkin cukup sekian dari pertemuan kali ini, yaitu tentang tanda-tanda balik, ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, ilmu-ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita, khususnya, ya, bagi seorang muslim untuk mengetahui tanda-tanda balik, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.